dan potensi dalam bidang perekonomian dan sektor ekonomi syariah. Potensi besar mengembangkan perekonomian syariah. Prioritas untuk memacu pertumbuhan ekonomi syariah. Menyatakan ekonomi syariah bisa menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. 2020, alhamdulillah, ekonomi syariah Indonesia berada pada peringkat keempat dunia. Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar sistem pengelolaan harta, melainkan juga sebuah paduan hidup yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1990-an dengan nama Bank Muamalat Indonesia. Namun, untuk memahami ekonomi Islam secara mendalam, perlu dipahami terlebih dahulu fondasi atau landasan yang menjadi pijakannya. Landasan ini mencakup nilai-nilai dasar yang bersumber dari ajaran Islam yang memberikan arah dan kerangka bagi pelaksanaan aktivitas ekonomi. Dengan memahami landasan ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi Islam berbeda dari sistem ekonomi lainnya, serta bagaimana ia mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan ekonomi modern. Selanjutnya, mari kita bahas landasan utama yang menjadi pijakan dalam ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang didasarkan pada aturan hukum Islam yang mengutamakan nilai moral dan juga etika. Hal ini bertujuan untuk menghindari praktek yang merugikan masyarakat seperti riba. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan sumber hukum yang paling utama yang di dalamnya terdapat aturan hidup manusia. Nah, hadis merupakan sumber hukum yang kedua yang bertujuan untuk mendukung Al-Quran. Nah, apabila tidak ditemukan ketetapan dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama akan melakukan kajian yang akan menetapkan suatu hukum tersebut yang dinamakan ijma dan qiyas yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Sumber hukum ekonomi Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam ekonomi Islam yang memberikan pedoman dan prinsip-prinsip dasar bagi aktivitas ekonomi umat Islam. Peran Al-Quran sebagai sumber hukum ekonomi Islam yaitu yang pertama sebagai dasar hukum ekonomi. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum yang abadi dan asli, menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah di sini yaitu interaksi sosial dan juga ekonomi. Dalam konteks ini, Al-Quran menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam transaksi ekonomi, seperti halnya jual beli dan juga haramnya riba, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai prinsip keadilan dan etika. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Prinsip keadilan ini mencakup distribusi kekayaan. Al-Quran mendorong distribusi kekayaan yang adil dan melarang praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti halnya penipuan dan juga eksploitasi. Selanjutnya yaitu zakat dan wakaf. Kewajiban zakat sebagai bentuk kepedulian sosial diatur dalam Al-Quran untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai pengatur aktivitas ekonomi, seperti transaksi yang diperbolehkan dan juga dilarang. Yang terakhir yaitu Al-Quran sebagai rujukan dari sumber hukum ekonomi Islam yang selanjutnya yaitu as-sunnah, ijma, dan juga qiyas. Setelah Al-Quran, hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, sifat, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi umat Islam. Hadis dalam istilah ulama usul fikih adalah segala sesuatu yang diriwayatkan atau disadarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dari sifat Nabi yang dijadikan sumber hukum. Terdapat beberapa hadis yang dapat dijadikan landasan dalam menjalankan prinsip ekonomi. Di antaranya adalah hadis tentang riba yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat pemakan riba, penyetor, pembayar riba, penulis transaksi riba, dan dua saksi yang menyaksikan riba. Dengan demikian, dosa riba ini ditanggung oleh semua pihak yang mengetahui dan menyaksikannya. Selain itu, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di mana Rasulullah SAW mendorong manusia untuk bekerja secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat.
Landasan hukum Islam yang selanjutnya ada ijma. Ijma ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sepakat. Jadi dapat diartikan secara umum bahwasanya ijma berarti kesepakatan yang diambil oleh para ulama atau mujtahid mengenai sebuah keputusan dari sebuah permasalahan hukum syara yang mana tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Nah, ijma ini yang menentukan ijma atau yang memberikan kesepakatan mengenai ijma adalah para ulama yang memang ahli di bidangnya, ahli penafsiran Al-Quran, bahasa Arab, dan juga Al-Hadis, yang mana disebut mujtahid. Adapun syarat-syarat yang mensahkan ijma itu ada beberapa syarat tertentu. Seperti ijma ini berasal dari kesepakatan para mujtahid di zaman tertentu, di zaman yang sama, yaitu zaman setelah Nabi Muhammad wafat. Lalu ijma ini berasal dari kesepakatan seluruh mujtahid, dan kesepakatan ini tidak boleh ragu-ragu, harus mutlak hukumnya. Itu adalah salah satu dari syarat utama penentu bahwasanya ijma itu sah dijadikan landasan hukum atau tidak. Adapun contoh ringan dari ijma yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yaitu pengharaman bunga bank. Nah, bunga bank ini secara mutlak telah diharamkan oleh seluruh para mujtahid karena memang merugikan untuk nasabahnya. Qiyas adalah metode penetapan hukum Islam dengan menganalogikan suatu kasus baru yang belum ada hukumnya dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya. Berdasarkan persamaan alasan hukum ilah, qiyas digunakan jika Al-Quran, hadis, dan ijma tidak memberikan jawaban langsung. Komponen qiyas yang pertama als, pokok yang sudah ada hukumnya seperti larangan khamar atau minuman keras. Yang kedua far, cabang, kasus yang baru belum ada hukumnya, contohnya seperti narkoba. Yang ketiga ilah, alasan, sifat yang menjadi dasar hukum seperti memabukkan dan merusak tubuh. Yang keempat hukum, keputusan hukum yang diterapkan pada kasus baru seperti narkoba dihukumi haram seperti khamar. Peran qiyas yang pertama menyelesaikan masalah baru yang tidak dihukumi dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua menjaga referensi hukum Islam dalam konteks modern. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bahwa ekonomi Islam itu sistem ekonomi yang semua kegiatannya full ngikutin aturan Islam. Jadi gak asal-asalan. Ada 4 landasan utama yang jadi pedomannya, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, ini yang bikin sistem ini kuat banget dan tetap relevan meski zaman udah modern. Yang pertama ada Al-Quran. Itu ibarat kitab utama yang kasih aturan dasar buat ekonomi. Kayak kerja keras cari nafkah itu wajib, tapi riba dilarang keras. Lanjut ke hadis. Ini kayak panduan detail dari Nabi Muhammad SAW yang ngajarin gimana praktekin aturan-aturan tadi biar tetap adil dan sesuai syariah. Misalnya penting banget buat balance antara urusan dunia dan akhirat. Terus ada ijma. Ini sih keren banget karena para ulama kumpul bareng buat bikin keputusan hukum kalau ada hal-hal baru yang enggak dijelasin langsung di Al-Quran atau hadis, kayak aturan transaksi zaman now. Terakhir ada qiyas. Ini tuh cara bikin analogi. Jadi kalau ada kasus baru yang belum ada hukumnya, bisa dibandingin sama kasus yang mirip asal alasannya sama. Intinya 4 landasan ini bikin ekonomi Islam itu gak cuma adil dan etis, tapi juga fleksibel buat diterapin kapan aja, gimana aja, dan tetap sesuai dengan ajaran agama. Pokoknya bukan cuma mikirin cuan, tapi juga pahala. Mantap kan?